Ya, puji Tuhan, shalom semuanya. Shalom. 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 Ya, saya percaya, puji Tuhan, hari-hari yang kita jalani ini luar biasa. Tuhan terus menyertai setiap kita, memberkati setiap kita. Dan malam ini, saudara, saya akan menyampaikan firman Tuhan. Menurut saya agak tidak enak firman ini, tapi karena Tuhan sudah bukakan dan Tuhan ingatkan harus diajar. Jadi mari semua kita simpan roh tersinggung, termasuk saya juga. Dan mari siapkan hati untuk punya hati yang mau mengalami pertobatan. Sekali lagi firman Tuhan malam ini akan sangat menegur kita semua. Jadi mari simpan semua roh tersinggung dan pastikan tanah hatimu dan tanah hati saya adalah tanah hati yang subur. Puji Tuhan, firman Tuhan malam ini saudara tentang kedagingan di dalam persekutuan Kristen. Kedagingan yang terjadi di dalam setiap persekutuan. Waktu Tuhan bukakan ini, saya bilang sama Tuhan, seharian ini saya terus ngomong sama Tuhan, saya bertobat Tuhan. Kasih saya roh bertobat, berikan saya roh bertobat. Saya mau bertobat, saya mau bertobat. Yang pertama saudara, kedagingan yang ada di dalam anak-anak diri anak Tuhan yang tanpa disadari, itu sudah menjadi darah daging dalam kehidupan dia, menjadi kebiasaan. Kedagingan yang pertama adalah, saudara, kita sering tidak tertib. Kita sering tidak tertib. Ada 6 macam kedagingan yang tanpa disadari ini sudah menjadi bagian di dalam komunitas kekristenan. Ini harus diperbaiki. Saya percaya bukan kebetulan Tuhan ajar firman ini, tapi Tuhan mau benar-benar memperbaharui kita sehingga kita kedapatan seperti apa yang Tuhan mau. Inilah yang namanya proses menuju kepada kesempurnaan. Kedagingan yang pertama yang sering ada di dalam lingkungan persekutuan, komunitas, persekutuan, bahkan gereja, yaitu tidak tertib, saudara. Kita seringkali tidak tertib. Contoh, mau makan, tidak bisa antri. Ibadah jam 9, datang terlambat. Datang jam 9:10. Sudah diingatkan pelayan harus datang 15 menit, 30 menit lebih awal, masih datang terlambat. Tanpa disadari ini menjadi kebiasaan kita. Dan ketika ini menjadi kebiasaan kita, ini sebenarnya menjadi kedagingan yang sudah melukai hati Tuhan. Minta tolong satu orang buka di dalam 2 Tesalonika pasal 3 ayat 11. Dua Tesalonika pasal 3 ayat yang ke-13 ya Kak. Iya. Dan kamu saudara-saudara janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Ayat 11. 2 Tesalonika pasal 3 ayat 11. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Saudara, firman Tuhan katakan ibadah itu berguna untuk hidup yang saat ini dan hidup yang akan datang. Seringkali mau ibadah, saya benar-benar waktu dibukakan kebenaran-kebenaran ini saya bilang, Tuhan, Nali bertobat Tuhan. Tolong Nali bertobat. Dulu biasanya kalau mau ibadah, malam saya sudah siapkan pakaian. Makin hari makin ke sini mau ibadah baru saya cari baju. Saya tidak contoh orang lain, saya contoh diri saya sendiri dan ini bukan teladan.
Ini kita harus sama-sama bertobat kalau sedang ada dalam dirimu. Seringkali kita tidak tertib hidup kita. Kemarin di dalam ibadah selesai kita evaluasi, saya bilang, jangan lupa lagu itu sudah harus disiapkan 1 hari sebelumnya. Bahkan hari Sabtu Tuhan ingatkan, mulai doakan tempat-tempat duduk, kursi-kursi itu didoakan sebelum orang-orang datang beribadah. Supaya waktu orang duduk, orang merasakan bahwa oh iya hadirat Tuhan ada. Mendengarkan firman Tuhan mereka benar-benar tertarik. Karena firman Tuhan, saudara tadi sore Tuhan bilang saya begini. Waktu Tuhan ajar saya kebenaran malam ini. Tuhan bilang saya gini, kebenaran itu menyakitkan. Tetapi jika masih mau menerima, berarti kebenaran itu yang akan menguatkan. Kebenaran itu yang akan menolong. Kebenaran itulah yang akan mengalami kemenangan. Kalau tidak mau diterima, kita mengalami kekalahan. Jadi roh kedagingan pertama adalah tidak tertib, saudara. Seringkali hidup tidak tertib. Saya ingat dulu saya pulang gereja. Kami ada dalam antrian untuk berjabat tangan. Saya sementara berdiri tiba-tiba satu ibu nyosor masuk. Satu ibu lagi nyosor masuk. Waktu saya mau maju lagi tiba-tiba ibu yang ada satu ibu bilang begini, ibu-ibu mundur ke belakang dulu, ini anak saya di sebelah sini nih. Saya mundur, waktu saya mundur ternyata sebagian ibu-ibu bapak-bapak di belakang ngomel-ngomel. Kenapa kasih biar dia duluan? Ini hanya gara-gara apa? Gara-gara mau jabat tangan, toh nanti juga keluar. Cuma masalah waktu. Dia duluan, saya di belakang. Ini sering terjadi di dalam kehidupan kekristenan kita, tidak tertib. Kadang kita tidak latihan sungguh-sungguh. Saya ingat dulu, aduh kalau mau ibadah, mau latihan saja susah sekali. Besoknya mau ibadah baru kita mulai cari-cari nada. Pengalaman saya dulu waktu masih merantau. Suami saya mengalami hal-hal itu menjadi pelajaran buat dia sehingga setiap kalau dia mendapatkan bagian untuk memimpin pujian, dia mendapat bagian untuk melayani, dia pasti mempersiapkan diri dari jauh-jauh hari. Jadi saudara, kedagingan yang pertama yang ada sering terjadi di dalam kehidupan kekristenan adalah yang pertama itu tidak tertib hidup. Kadang kita molor dengan waktu. Kadang kita cari urusan-urusan yang lain yang tidak berguna. Kita korbankan ibadah kita. Kadang kita berpikir bahwa sudah ibadah itu gampang. Kita mulai anggap remeh ibadah. Ini harus kita perbaiki. Ini harus kita benahi. Tuhan Yesus tolong, Roh Kudus tolong mampukan kita untuk semua mengalami pertobatan malam ini. Sampai selama-lamanya. Poin yang saya bilang ya, malam ini firman Tuhan pasti tidak enak, jadi jangan ada yang tersinggung. Saya juga tidak boleh tersinggung. Ini Tuhan lagi kikis kita, saudara. Poin yang kedua adalah firman Tuhan ingatkan bahwa yang sering, yang sangat sekali menjadi trending saat ini adalah ibadah dengan cara yang tidak sopan. Berpakaian tidak sopan. Berbicara dengan orang tua tidak sopan. Dalam ibadah tidak sopan sama Tuhan. Contoh ibadah tidak sopan sama Tuhan apa? Waktu ada khotbah main HP. Waktu ada berdoa, sebagian ada tutup mata. Ya, amin, haleluya. Yang tidak tutup mata mulai lulu. Amin, haleluya. Dalam nama Yesus. Bahaya ini Bapak Ibu. Roh yang kedua adalah tidak sopan, saudara.
Ada firman Tuhan main HP. Ada berdoa tidak berdoa sungguh-sungguh. Waktu menyembah tidak menyembah dengan sungguh-sungguh. Waktu berdoa kita berdoa asal-asalan. Ada yang berdoa kalau berdoa sudah terlalu lama ya sudah mengantuk. Ini roh tidak sopan, saudara, yang tanpa disadari menggerogoti kita. Kita beribadah tidak menghormati Tuhan. Saya punya satu kebiasaan yang sampai hari ini saya sementara bergumul dan berusaha untuk melepaskannya. Agak susah memang. Saya kalau orang ngomong sama saya lihat orang itu, langsung otak saya blank. Saya tidak bakalan nyambung dengan apa yang orang itu ngomong. Nah, kalau saya tidak lihat orang itu, tangan saya menjalar, melakukan kesibukan apa, atau mata saya memandang yang lain, melihat kesibukan yang lain. Orang itu sekalipun dia ngomong kecil, saya tangkap semua maksudnya dia. Nah, suami saya itu sering perhatikan. Jadi suami saya bilang begini, tadi perasaan kamu tidak dengar khotbah, kenapa pulang kamu bisa tahu semua-semua? Saya bilang, saya dengar khotbah, cuman saya tidak bisa memandang, tidak bisa memperhatikan, karena kalau saya memandang, saya perhatikan, saya blank. Berapa kali saya ke dokter sama suami saya, dokter ngomong, saya pandang dokter. Keluar dari ruangan dokter, saya tidak tahu apa yang dokter ngomong. Suami saya marah-marah, lah tadi kamu nggak dokter, kamu lihat dokter. Saya bilang buat suami saya bingung, saya tidak tahu apa yang dokternya bicarakan. Berapa kali saya mengalami hal itu. Lalu sampai satu ketika Kakak Lisa bilang buat saya, oh Kakak Nali ini ternyata tangkapnya di penangkapannya di pendengaran. Ada orang yang penangkapannya di mata, perhatian semuanya. Saya kalau ikut pelatihan juga begitu, saudara. Pasti saya sibuk di belakang. Kalau ada yang duduk di kiri kanan saya, pasti lihat semua buku, pedoman, buku apapun yang di meja saya, pasti saya coret. Saya coret, cek, tapi tiba-tiba nanti saya mau tanya, yang ini begini, tiba-tiba saya bertanya, ini begini. Makanya kalau di pelatihan saya tidak bisa duduk di bagian depan, saya harus berusaha duduk di bagian belakang. Saya bisa mendengarkan dengan seksama, saya bisa bertanya, puji Tuhan saya bisa menyelesaikan. Ini sebenarnya kekurangan saya. Makanya kadang ibadah, khotbah, saya tidak bisa tangkap kalau saya tidak pegang sesuatu. Saya kadang pegang HP di dalam tas, saya buat-buat, ada kadang saya tulis dengan pena di kertas semuanya. Pulang saya ditanya sama suami saya, tadi khotbah tentang apa? Saya balik tanya, kamu duluan lah. Dia jelaskan yang poin pertama. Nah, saya jelaskan poin kedua sampai terakhir. Dia bilang, kok bisa ya seperti itu? Saya bilang, saya juga bingung. Saya sementara berusaha. Saya ingat waktu di Klatpim, kami sering duduk tukar-tukar posisi, tukar-tukar tempat. Kelompoknya terus dirubah setiap minggu. Nah, teman-teman yang sekelompok sama saya itu bingung melihat cara saya belajar. Saya waktu ditanya saya bilang saya juga bingung. Entah ini ada di ilmu kesehatan atau tidak, saya tidak tahu. Tapi saya sementara bergumul karena menurut saya ketika firman Tuhan ini dibukakan, saya berlaku tidak sopan di hadapan Tuhan. Tapi kalau berdoa, saya berdoa sungguh-sungguh. Menyembah, saya menyembah sungguh-sungguh. Bagian mendengarkan, perhatian saya tidak terfokus. Saya harus memperhatikan dia yang lain, baru telinga saya bisa mendengarkan. Saya masih bergumul sampai hari ini. Makanya berapa orang bilang, ih Kak Nali kalau kita ngomong sama Kak Nali pasti sibuk dengan HP. Kan? Supaya saya bisa mendengarkan semua perkataannya, pernyataannya, nanti saya cerna, tiba-tiba saya sudah bisa menjawab. Jadi Bapak Ibu Saudara, sebenarnya sebagai anak-anak Tuhan saya tidak membenarkan apa yang saya lakukan. Menurut saya sesuai firman Tuhan ini bukan kebenaran. Jadi mari waktu ibadah kita harus benar-benar menghormati Tuhan, ibadah dengan sungguh-sungguh. Imamat pasal 19 ayat 32, minta tolong satu orang baca. Imamat pasal 19
ayat 32. Engkau harus bangun berdiri di hadapan orang ubanan dan engkau harus menaruh hormat kepada orang tua dan engkau harus takut akan Allahmu. Akulah Tuhan. Saudara, di Imamat pasal 19 ini tentang kudusnya hidup. Salah satu bagian yang Tuhan ajarkan untuk bangsa Israel tentang kekudusan hidup adalah harus menghormati orang tua. Seringkali di dalam setiap komunitas kita, saudara, masih ada yang kalau lihat orang tua duduk lagi ngomong, nyosor saja di tengah-tengah. Ada yang orang tua berdiri, yang masih muda sudah dapat tempat duduk, ya dibiarkan saja orang tua berdiri. Yang muda tetap duduk. Lalu kita mulai bercanda. Sekali-sekali itu tidak apa-apa toh. Ini sering terjadi. Nah, ternyata firman Tuhan ajarkan tidak boleh sebagai anak-anak Tuhan harus belajar menghormati orang tua. Itu bagian dari kita menghormati Tuhan. Itu bagian dari bukti kita takut akan Tuhan. Imamat 26 ayatnya yang kedua. Firman Tuhan katakan begini, kamu harus memelihara hari-hari sabatku dan menghormati tempat kudusku. Akulah Tuhan. Nah, biasa orang ke gereja, di gereja, sudah tidak bantu bersih-bersihkan gereja, main buang sampah sembarangan. Permen-permen karet sering ada banyak di bawah kursi-kursi. Saya berapa kali ke gereja, saya duduk pas saya tongkat tangan di kursi, kena permen karet. Tempat kudus Tuhan ini harus dihormati, harus dijaga. Mari kita belajar sopan. Kadang kita pakai baju juga tidak sopan. Mari kita minta Tuhan berikan kita hikmat mulai sekarang untuk memakai baju yang sopan di hadapan Tuhan. Jangan sampai belahan kita sampai di bagian yang tidak mengenakan. Jangan sampai rok atau rok kita terlalu ketat sampai pendek. Jangan sampai celana kita terlalu ketat. Mari belajar menghormati Tuhan. Begitupun hubungan dengan sesama. Mari belajar menghormati yang lebih tua. Yang ketiga, saudara, roh kedagingan yang ada di dalam persekutuan orang Kristen yang menjalar kepentingan diri sendiri. Banyak orang masih mementingkan dirinya sendiri. Saudara, waktu saya buka firman ini, saya lihat firman ini. Sekali lagi di Filipi pasal 2 itu, ayat 19, bagaimana Paulus berdoa supaya Tuhan dengan segala kekayaannya bisa memberkati kita. Filipi pasal 2 ayat 19 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Tetapi dalam Tuhan Yesus kuharap segera mengirimkan Timotius kepadamu, supaya tenang juga hatiku oleh kabar tentang hal ihwalmu. Karena tak ada seorang padaku yang sehati dan sepikir dengan aku, dan yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. Sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus.
Kamu tahu bahwa kesetiaannya telah teruji dan bahwa ia telah menolong aku dalam pelayanan Injil, sama seperti seorang anak menolong bapaknya. Saudara, Paulus menulis surat kepada jemaat di Filipi. Paulus cerita tentang Timotius dan Epafroditus. Nah, Timotius ini dia masih diragukan di tengah-tengah keberadaan jemaat di Filipi. Makanya Paulus tulis surat kepada jemaat di Filipi. Paulus sampaikan tentang bagaimana Timotius bisa bersama-sama dengan Paulus dalam pelayanan. Bagaimana Timotius bisa berkorban kepada Paulus. Bagaimana Timotius melayani Paulus. Makanya Paulus sampaikan bahwa kamu tahu bahwa kesetiaannya telah teruji dan bahwa ia telah menolong aku dalam pelayanan Injil sama seperti seorang anak menolong bapaknya. Jadi saudara, mari di dalam komunitas kadang banyak orang mementingkan dirinya sendiri. Paling kelihatan bagian kepentingan diri sendiri itu di mana? Pada saat acara makan bersama. Isa berbeta ambil berbeta dulu. Sembunyi beta punya dulu. Masih banyak orang yang masih mementingkan diri sendiri. Anak-anak Tuhan harusnya tidak boleh seperti itu. Harus memikirkan kepentingan orang lain. Saudara ingat waktu Tuhan Yesus menginjil, lalu begitu banyak orang yang ikut Tuhan, lalu Tuhan lihat, wow, semakin banyak orang dan mereka belum makan. Lalu tiba-tiba murid-murid bilang, Tuhan suruh mereka pulang saja. Karena mereka belum makan, tapi Tuhan bilang apa kamu harus memberikan mereka makan. Kamu harus berikan mereka makan. Waktu Tuhan bilang begitu, salah satu murid bilang, mau dapat makanan dalam waktu sekejap ini di mana untuk orang banyak ini? Kita lihat ayatnya ya. Kita lihat di Matius pasal 14. Tentang 5 roti. Iya, 14 atau 16? Oh, 14. Matius 14 ayat 13 sampai 21. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahunya ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Saudara lihat, waktu Tuhan Yesus sesudah mendengar kabar kematian Yohanes, lalu Tuhan Yesus mau sembunyi. Dalam perjalanan menuju persembunyiannya, ternyata Tuhan Yesus tidak bisa sembunyi karena banyak orang ikut dia. Nah, waktu banyak orang mengikuti, semakin banyak orang mengikut Tuhan, tergeraklah hatinya, belas kasihan Tuhan mulai muncul. Nah, menjelang malam, murid-murid datang bilang buat Tuhan tempat. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Murid-murid suruh supaya Tuhan Yesus minta supaya Tuhan Yesus suruh orang-orang banyak itu pergi cari makan. Lihat ayat 16 apa yang Tuhan Yesus bilang. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Tuhan Yesus bilang buat murid-murid, jangan suruh mereka pulang, kamu saja yang kasih mereka makan. Saudara, orang yang banyak-banyak itu, Tuhan bilang, jangan suruh pulang lagi, suruh mereka makan.
Ini bukti bahwa Tuhan tidak mementingkan diri sendiri. Tuhan mengajarkan untuk bagaimana murid-murid bisa mementingkan banyak orang yang sudah datang berjeri lelah mencari Tuhan. Apa yang mereka jawab buat Tuhan? Yang ada pada kami hanya 5 roti dan 2 ikan. Ini sering terjadi ya, di dalam persekutuan Kristen. Mau berkorban tidak bisa, tapi kalau mau mengorbankan nomor satu. Ya kalau sudah mulai taruh tanggungan-tanggungan, ih ketunjang tanggung lagi. Ih ketunjang lagi, ketunjang ada uang. Tapi nanti kalau datang mau acara makan-makan, ih bungkus ketumpunya dulu. Itu biasa terjadi di kalangan orang-orang yang tidak takut Tuhan. Saya percaya Tuhan tolong, Tuhan mampukan kita. Jangan sampai itu terjadi di kehidupan, bahkan di persekutuan kita. Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus mampukan. Makanya tidak sedikit banyak komunitas Kristen bentroknya masalahnya cuma karena uang, karena makan, karena makan minum. Saya ingat beberapa tahun lalu waktu ada di pelayanan di Jakarta. Pas sudah mau pulang, semua sudah pulang, satu ibu tinggal dengan saya dengan salah satu teman rekan yang kami sama-sama kumpul di situ. Lalu ibu itu tanya, tadi bayar berapa? Tadi kenapa dibungkus buat si A, si B, si C? Saya kaget-kaget. Saya bilang, oh saya kira kata di Dobo atau di Maluku saja yang mengalami ini. Ternyata Tuhan tolong. Lalu ibunya mulai bicara yang itu tadi dia bungkusnya sangat banyak. Dalam hati saya, ya Tuhan, baru saya ada bawa pulang lagi banyak lagi ini. Disuruh bungkus, disuruh bawa pulang. Nah ternyata ibu yang ngomong sama si ibu ini untuk badan saya dikorek-korek. Mungkin dia menenangkan saya tidak tahu. Saya merasa cuma ditenangkan saja. Lalu dia jawab dengan bijak, ya karena kalau satu orang bawa pulang juga makanan sebanyak itu tidak mungkin lah. Jadi tidak apa-apa kita berbagi semua. Ya, ini kan kita baru pertama kali bertemu, setidaknya pokoknya dia sudah mulai menjawab dengan bijak. Dalam perjalanan pulang saya ditanya, "Nali tadi tersinggung ya?" Saya bilang, "Tidak Bu, karena saya juga bawanya paling di rumah yang makan kita berdua. Kalau kalau bawa pulang ke Ambon kan tidak mungkin, apalagi ke Dobo, tidak mungkin ini." Lalu saya sepanjang jalan tertawa, "Nali kenapa tertawa?" "Tidak Bu, saya pikir itu hanya terjadi di kampung-kampung kecil, ternyata di kota-kota besar juga itu sering terjadi." Bapak Ibu, saya senyum-senyum sendiri sepanjang perjalanan. Ibunya tertawa, ibunya bilang, "Aduh Nali waktu saya masih kami buat charity-charity di sini, pasti kalau mau pulang kalau soal makan-makan pasti jadi masalah. Pasti jadi masalah. Makanya sebelum acara saya sudah doakan, saya sudah mulai Tuhan tawan hati-hati mereka." Saya kaget dengar itu, saya bilang, "Oh." Dalam hati saya, "Oh, ternyata iblis ini paling benci kerukunan. Iblis benci saudara, kayak nyamanan. Iblis benci kerukunan. Makanya dia pakai 1001 macam cara supaya membuat kekacauan di tengah-tengah kita. Mari anak-anak Tuhan jangan sampai gara-gara kita mementingkan diri kita sendiri, kita korbankan orang-orang di sekeliling kita. Jadi jangan sampai kita mementingkan diri sendiri. Lalu yang keempat, saudara, kita lihat roh kedagingan yang ada di dalam lingkungan. Yang seringkali iblis masuk dan tanpa kita sadari, itu sudah ada di dalam diri kita, yaitu roh cemooh. Roh cemooh ini sama dengan roh menghakimi, mirip-mirip, beda-beda tipis. Mazmur 59 ayat 8 katakan bahwa Mazmur pasal 59 ayatnya yang ke-8 dikatakan begini. Sesungguhnya mereka menyindir dengan mulutnya, cemooh ada di bibir mereka, sebab siapakah yang mendengarnya? Saudaraku, seringkali dalam persekutuan
Satu suka sindir-sindir satu. Mulai pukul-pukul sindir dengan kata-kata yang halus. Sesudah kata-kata yang halus, ekspresi wajah yang mulut mulai moncong ke depan atau ke kiri atau ke kanan. Kore-kore beta ada bilang dia sana. Kaget-kaget lagi, mulut sudah bengkok ke kiri. Mulai bisik-bisik. Itu berawal dari mulut dulu, cemo-cemo dulu, mulai bisik-bisik-bisik. Tiba-tiba mata sudah mulai mandang, lalu satu mulai bilang, jangan lihat dulu, nanti dia tahu kita lagi ngomong dia. Jangan lihat dulu, jangan lihat. Nanti kalau dia tahu kita lagi ngomong dia, apa orang Dobo bilang laba-laba, lawan baca. Saudara, kalau ini ada di dalam diri kita, mari kita bertobat. Seringkali kita mencemooh orang, kita menghakimi dengan begini. Tuhan bilang itu tujuannya untuk didoakan. Saya kalau sama suami saya jalan terus, suami saya lihat hal yang salah-salah, lalu dia ngomel, saya marah. Dia pernah tawar ikan. Orangnya tidak mau kasih turun harga ikan. Beberapa waktu, hampir satu hari berlalu, ikannya tidak laris-laris. Suami saya bilang, tobat tuh, tobat. Saya marah di motor, jangan bilang begitu. Tidak boleh. Firman Tuhan bilang, jangan bersuka kalau orang fasik itu jatuh. Karena Tuhan juga tidak bersuka saat orang fasik jatuh. Tuhan sedih. Makanya butuh ketegaran hati untuk mendoakan orang-orang lain. Orang-orang yang belum sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Mazmur 119 ayat 51. Saya paling suka di bagian Mazmur 119 ini Bapak Ibu, karena Mazmur 119 ini tentang kesukaan firman Tuhan. Salah satu firman yang paling panjang di dalam Alkitab itu ada di Mazmur 119. Dan itu tentang kesukaan firman saja, bahagianya orang di dalam firman. Mazmur 119 ayat 51 dikatakan, orang-orang yang kurang ajar sangat mencemoohkan aku, tetapi aku tidak menyimpang dari Tauratmu. Ternyata si pencemooh itu bagian dari kurang ajar, saudara. Jadi mari jangan suka menggosipkan orang, jangan suka mencemooh orang, jangan suka membicarakan keburukan orang, jangan suka menceritakan yang tidak benar tentang orang lain. Mari bertobat kalau ini ada di dalam diri kita. Kalau kita lihat orang, jangan kita buru-buru menghina, jangan buru-buru mengeluarkan perkataan tentang dia. Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus mampukan kita. Amsal pasal 11 ayat 2. Firman Tuhan katakan tentang cemooh. Jikalau keangkuhan tiba-tiba juga cemooh, tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Nah, orang sombong dan orang suka mencemooh itu beda-beda, tidak beda tipis, itu sama. Itu satu paket. Tuhan tolong, Tuhan mampukan, jangan sampai kita menjadi orang yang sombong, orang yang suka mencemooh. Amsal pasal 21 ayat 24 juga di sana dikatakan begini, bahwa orang yang kurang ajar dan sombong pencemooh namanya. Ia berlaku dengan keangkuhan yang tak terhingga. Jadi pencemooh itu orang yang kurang ajar, orang yang sombong. Itu semua satu paket. Mari gereja hadir. Kita hadir di tengah-tengah gereja kita sebagai gereja-gereja Tuhan di akhir zaman. Bukan dipilih untuk mencemooh. Bukan dipilih untuk menghina. Bukan dipilih untuk mengatakan, oh yang sana lebih bagus daripada yang ini. Membanding-bandingkan.
kita justru berdiri supaya orang melihat kebenaran yang sesungguhnya ada seperti ini. Lalu Yesaya pasal 29 ayat 20 sampai 21 firman Tuhan katakan begini. Sebab orang yang gagah, sombong akan berakhir dan orang pencemooh akan habis. Dan semua orang yang berniat jahat akan dilenyapkan. Yaitu mereka yang begitu saja menyatakan seseorang berdosa di dalam suatu perkara. Dan yang memasang jerat terhadap orang yang menegur mereka di pintu gerbang. Dan yang mendesak orang benar dengan alasan yang tidak-tidak. Saudara, ini gambaran pencemooh. Mereka yang menyatakan orang berdosa begitu saja tanpa melihat latar belakang. Ini ada perbedaan dengan Yohanes. Injil Yohanes pasal 20. Waktu Tuhan Yesus bangkit, lalu Tuhan Yesus bilang buat murid-murid, kalau engkau menyatakan dosa orang itu ada, berarti ada. Dosa orang itu sudah diampuni, berarti diampuni. Itu berbicara tentang otoritas. Sesuatu yang tersembunyi tetapi Tuhan nyatakan. Sekali lagi bukan untuk dicemooh, bukan untuk menjadi bahan pergunjingan, tetapi itu menjadi bahan doa. Tuhan tolong, Tuhan mampukan kita untuk kita sungguh-sungguh bisa melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Yang kelima, roh kedagingan yang ada di dalam gereja, yaitu kemunafikan. Shalom, tapi kalau sampai di rumah tidak pernah ada shalom. Saya puji Tuhan dan suami sampai hari ini, saya kalau pulang, biar suami saya sendiri di rumah, tapi shalom saya sudah dari depan, belakang sudah dengar, tetangga-tetangga sudah dengar. Shalom Bapak Ai. Begitupun kalau mau pergi. Pasti suami saya sudah siap, dia sudah pandang saya dari luar, lalu saya sudah teriak shalom. Mari banyak orang pakai topeng di tengah-tengah komunitas persekutuan. Anak-anak Tuhan jangan. Harus menjadi diri sendiri. Harus menjadi orang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Banyak orang bilang Kakak Nali di gereja dan di persekutuan beda. Di kantor dan di persekutuan beda. Di kantor saya harus tegas. Kalau saya cengengesan seperti di persekutuan, berarti habislah pekerjaan, tidak selesai. Tapi ketika saya pasang ketegasan, saya pasang ini kapan selesai, ini kapan selesai. Justru saya melihat di situ bagaimana orang segan, orang bisa menyelesaikan pekerjaan. Tapi kalau di dalam persekutuan kan tidak mungkin. Saya bilang, ayo seperti ini. Tidak bisa. Karena di dalam persekutuan ada kasih Kristus. Nah sama seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dengan murid-murid marah iya, semua iya. Tapi semua dihandle. Tapi kalau ketemu sama ahli Taurat orang Farisi, ketegasannya keluar. Bayangkan Matius 23, kutuk semua yang Tuhan bilang. Celakalah kamu hai ahli Taurat, hai orang Farisi. Celakalah kamu begini. Suami saya juga kalau di kantor agak-agak rada-rada takut sama saya. Kalau ada kegiatan dia rada-rada takut. Dia pasti di bagian belakang dan tidak banyak bicara. Karena kalau pasti banyak ngomong, pasti saya tegur. Mari mau di depan ganti saya ngomong. Bukan berarti melepaskan nilai kebenaran atau pakai topeng kemunafikan. Tidak. Angel pertama kali masuk di kantor, Angel stres hadapi saya. Puji Tuhan sekarang sudah bisa mengimbangi. Semua pekerjaan semua sudah lancar. Teman-teman saya yang di dalam ruangan awalnya juga demikian. Tapi saya tidak sengaja mendengarkan mereka berbicara dan membanding-bandingkan. Ternyata puji Tuhan masih banyak yang bilang, Kanali biar begitu, tapi Kanali begini. Dia nggak ambil bagian ini, dia nggak seperti ini. Saya kaget saudara, waktu dia pembicaraan itu, lalu saya bilang buat salah satu teman saya, dengar mereka lagi gosip kita. Salah satu teman saya bilang begini, bayangkan, ternyata dari sini kita tahu mereka ini ternyata semua begini-begini. Saya senyum-senyum, saya bilang, nah, makanya jadi diri sendiri saja. Kita tidak ditentukan untuk membahagiakan semua orang.
Kalau membahagiakan Tuhan itu sudah pasti. Kalau membahagiakan semua orang tidak. Kemarin saudara saya dipanggil sama salah satu teman saya, dia bilang, "Nani, masa kamu dengar tidak? Kenapa? Bayangkan kemarin kita rapat, ini bilang ini bilang ini." Saya senyum-senyum, saya bilang, "Ya, semua orang punya hak untuk berbicara lah, tidak apa-apa. Tinggal kita saja yang membenahi supaya ketika mereka menilai kita, mereka tidak salah. Nah, tapi mereka juga harus siap untuk dinilai." Jadi Bapak Ibu, roh kemunafikan itu sering ada di dalam lingkungan kekristenan. Di gereja kita menjadi orang yang paling amat sangat baik. Tapi di luar gereja, justru kita kadang menjadi batu sandungan. Justru kita kadang menjadi orang-orang yang membuat Tuhan terluka. Kemarin salah satu teman saya ajak dia kerja dengan saya sama-sama. Waktu dia kerja, ternyata yang saya arahkan, dia tidak mau ikut. Dan dia marah sama saya. Lalu saya bilang, kalau gitu coba Om buat ini, kalau sudah selesai, kasih ke saya. Sampai hari ini pekerjaannya tidak selesai. Lalu saya bilang buat dia, nah susah toh Om toh? Saya panggil Om ke sini bukan karena saya tidak bisa mengerjakan, tapi karena saya lihat pekerjaan harian Om tidak ada, makanya saya ajak Om kerja dengan saya biar di pekerjaan harian raportnya itu kelihatan. Diam dia tidak bisa ngomong apa, tidak bisa bicara apa-apa. Waktu saya selesai ngomong sama dia, saya masuk, beberapa orang lapor ke saya, Kak, ternyata Kakak diomongin sama dia gini gini gini. Saya bilang, "Ya tidak apa-apa, itu mulut dia, kita tidak bisa tutup." Saya punya alasan ada. Selesai itu heboh lagi satu di ruangan yang satu lagi. Saya ketawa-ketawa, saya bilang, "Ternyata luar biasa hidup di dalam Tuhan." Kita harus berani tampil beda. Waktu kita berani tampil beda, kita susah diterka sama orang. Tapi hasil-hasil yang kita kerjakan membuat orang terkagum-kagum, orang terheran-heran. Tadi beberapa orang teman saya bilang saya gini, "Kak, terima kasih ya, kita dapat THR dari Kanali." Saya senyum-senyum, saya bilang, "Sebenarnya bukan THR dari saya, itu pekerjaan kita bersama yang sudah kita selesaikan. Puji Tuhannya upahnya kita nikmati bersama. Coba kalau kemarin kamu tidak mengerjakan, kamu tidak akan menikmati upahnya juga." Dia bilang, "Iya ya Kak, iya Kak, iya." Pokoknya makasih Kak, saya bilang, "Makanya kalau saya ajar cara mencari dokumen yang benar, ikuti saja." Dia ketawa setengah mati. Dia tertawa tertawa tertawa. Iya Kanali, mantap, pokoknya mantap Kanali. Udah mau selesai, dia bilang, "Kanali ada pekerjaan nggak? Biar masuk libur udah selesai. Nanti saya selesaikan." Saya bilang, "Iya, mantap. Dapat THR double-double. Yang belum dapat THR, doakan saja ya. Yang sudah dapat THR, puji Tuhan. Jangan buru-buru ke salon." Kakak Lisa sudah tertawa, kayaknya belum dapat THR ini. Kita sampai THR pertama sudah, THR kedua sudah, THR ketiga sudah. Puji Tuhan THR keempat lagi sudah. Ya, punya yang lain yang belum dapat, anggaplah menabung. Jadi mari roh kemunafikan ini jangan pernah kita pakaikan di tengah-tengah persekutuan. Matius pasal 6, firman Tuhan bilang begini, mulai dari ayat 2, tentang hal memberi sedekah. "Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadah dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya." Banyak orang seringkali mau memberi karena orang Ambon istilah makan puji.
ingin dipuji orang, ingin kelihatan wow, ingin kelihatan. Dulu ada saya punya kenalan, dia kalau mau minta bantuan ke orang, dia puji-puji orang itu dulu baru dia minta bantuan. Itu dapatnya gampang sekali. Saya bilang buat dia, tidak boleh begitu, itu bukan kebenaran loh. Itu bukan kebenaran. Dia kaget, dia bilang, tidak, saya tahu tempat mati dia. Kalau kita puji-puji dia itu pasti dia langsung kasih kita banyak-banyak. Saya bilang, tidak boleh begitu, itu kita mengambil keuntungan dari orang. Lalu Matius pasal 6 ayat 5. Apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Mau berdoa, atur kata-kata bagus-bagus. Ya Tuhan Allah Bapa yang ada di dalam kerajaan surga. Hamba datang di bawah kakimu. Hamba duduk di bawah kakimu. Kata pengantarnya panjang banget. Ada teman saya kalau dia mau pimpin ibadah hari Senin, dia sudah siapkan doa syafaatnya, saudara. 3 kertas. Jadi 3 kertas itu nanti waktu mau ibadah dia pasti bilang, Kanali tolong buat saya punya doa ini dulu jadi ramping. Saya bilang, mana bisa ini orang berdoa seperti ini. Sudah umur berapa ini? Sudah punya anak berapa? Saya bilang begitu buat dia, dia tertawa, dia bilang, kakak saya tidak bisa seperti kakak. Saya bilang, bukan, masalahnya Roma, di firman Tuhan di Roma bilang, kita berdoa, kita tidak tahu cara berdoa, tapi Roh Kudus membantu kita. Nah, jadi ngomong sama Tuhan apa adanya saja. Tuhan, terima kasih. Katong semua sudah selesai ibadah. Tuhan Yesus berkati katong. Dengan Tuhan apa adanya saja. Dia bilang, tidak bisa seperti itu, Kak Nali. Malah saudara, beberapa hari yang lalu saya ketemu sama salah satu teman. Dia Pak cari kata-kata sinonim kata-kata tapi yang kata-katanya bagus. Saya tanya ini buat apa? Mau khotbah. Jadi misalkan kayak saya langsung bilang buat dia, bukannya khotbah kalau pakai kata-kata sederhana orang lebih lebih mengerti, orang lebih pahami. Dia bilang tidak, masalahnya saya khotbah ini bapak-bapak ini sama orang-orang politik, sama saya bilang, lah justru bagus kan? Mari di hadapan Tuhan jangan pakai kata-kata, jangan kelihatannya kata-kata kita bagus, padahal perbuatan kita jauh dari kebenaran. Firman Tuhan bilang apa tadi? Kita seperti orang-orang munafik. Roma 6 ayat 16 dikatakan, dan apabila kamu berpuasa, janganlah murahmu kamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Jadi kita melakukan segala sesuatu kalau hanya untuk sebatas orang tahu, tapi Tuhan tidak mengena ke Tuhan, itu namanya munafik, saudara. Kita melakukan segala sesuatu hanya sebatas supaya orang tahu, orang lihat. Bukan untuk Tuhan jatuh hati, ini munafik namanya. Tuhan tolong, Tuhan mampukan kita semua. Kita hilangkan yang namanya roh kemunafikan ini. Matius 15. Firman Tuhan juga dikatakan di sana tentang orang munafik di Matius 15 ayat 7. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripada aku. Percuma mereka beribadah kepada aku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Saudara tahu komunitas orang Kristen yang dipenuhi orang munafik tidak ada buah. Tidak ada buah-buah pertobatan. Tidak ada buah-buah pertobatan. Jadi jangan sampai ini ada di dalam diri kita. Jangan sampai ini ada di dalam seluruh kehidupan kita. Yang keenam, yang terakhir. Yang pertama tadi, roh tidak tertib. Yang kedua, tidak sopan santun, tidak rasa hormat. Yang ketiga, suka mencemooh atau sombong atau menghakimi. Yang keempat,
yang ketiga kepentingan diri sendiri, yang keempat cemooh, sombong, menghakimi, yang kelima kemunafikan, yang keenam saudara, yang keenam adalah roh agamawi. Pergi ibadah karena jam, oh ya hari Minggu ini kan orang Kristen, saya ikut ibadah. Hari Kamis kan komsel, saya ikut komsel. Hari Minggu kan sore ada sekolah minggu, saya ikut sekolah minggu. Tiap malam kan ada saat teduh, ada saat teduh. Ibadah dari Senin sampai Minggu, Januari sampai Desember, tanggal 1 sampai tanggal 31, setiap hari ibadah tapi tidak ada hasil apa-apa. Ini namanya roh agamawi. Tiba-tiba tampil di komunitas yang lain lalu banding-bandingkan. Ih kalau Kakak Nali boleh, Kakak Nali bawa firman bagus. Ini tanpa disadari ini sudah jadi roh agamawi Bapak Ibu. Oh kalau di situ tuh bagus, kalau di sini kalau yang di sana tuh Anto baru bilang, haleluya, kita punya bulu badan semua terberdiri. Tapi di sana kalau dia bilang, haleluya, kok saya jadi tambah ngantuk ya? Itu bukan orang yang pimpin ibadah yang salah, kita yang salah. Saya berani ngomong ini karena puji Tuhan saya sudah melewatinya. Saya ada di dalam gereja pertobatan. Iya, saya ada di dalam gereja persekutuan gereja tua. Iya, namanya saya beribadah, saya rasakan kehadiran Tuhan. Saya rasakan jamahan Tuhan. Ternyata yang menghadirkan itu adalah saya, bukan orang lain. Catat ini, dengarkan ini. Jangan sampai kita jadi orang-orang yang dipenuhi dengan roh agamawi. Saudara tahu Matius 23, Tuhan marah dengan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi karena mereka buat orang itu jadi agamawi, bukan jadi orang-orang yang hidup di dalam kebenaran. Kita lihat di dalam Matius pasal 23, saya rindu untuk buku kupas firman ini. Tapi firman ini memang sangat keras, saudara. Malam ini yang enam kedagingan ini saya merasa sangat ditampar sama Tuhan. Diingatkan sama Tuhan harus bertobat. Saudara lihat di Matius pasal 23 ayat 1 sampai 36. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Saudara tahu, kursi Musa ini adalah gambaran otoritas. Sesuatu yang dibawa ke pemimpinan para ahli Taurat dan orang Farisi. Dan firman Tuhan katakan apa? Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Ini agamawi. Dia tahu tapi dia tidak melakukan. Dia tahu tapi dia tidak melakukan. Tapi dia maksa orang lain untuk melakukan. Ini agamawi, ini sering ini ada, ini sementara terjadi di tengah-tengah kekristenan. Ini sedang terjadi di tengah-tengah kekristenan. Makanya tidak heran hamba-hamba Tuhan mulai saling menyerang melalui khotbah. Hamba-hamba Tuhan mulai saling menyerang melalui khotbah. Oh, saya tidak setuju dengan pernyataan yang itu. Oh, menurut saya firman Tuhan begini. Firman Tuhan begini. Ini tanpa disadari iblis lagi mengacaukan kita. Iblis lagi mengacaukan kita. Makanya kalau ada yang ngomong sama saya, kalau Kakak Nali yang jelaskan saya ngerti, kalau dia, saya bilang buat dia, tidak bisa begitu. Tidak boleh begitu. Kalaupun yang disampaikan bukan kebenaran, kita tidak punya hak untuk menghakimi. Minta sama Tuhan. Doakan orang itu, Tuhan berkati mulutnya supaya mulutnya bisa sampaikan kebenaran. Jangan sampai mulutnya menyesatkan orang. Baca di dalam Matius 23 ayat 4. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Ini ada di lingkungan kekristenan, di lingkungan gereja. Jangan lupa ya, ini. Lalu saya yang bos. Saya santai aja. Saya tidak usah lah, nanti saya doakan lah. Saya beginilah, begitulah. Ini jangan sampai terjadi di lingkungan kehidupan anak-anak Tuhan yang sesungguhnya. Mari
Malam ini firman Tuhan ingatkan kita, jangan kita bangun roh agamawi. Kalaupun Tuhan membangun kita, pastikan kita jadi berkat untuk orang-orang di sekeliling kita. Saya belajar juga dari Mama Sandi dan Bapak Yosi. Mau tetangga suka atau tidak suka, mereka tetap sapa saya. Ujung-ujungnya, para tetangga datang pinjam kursi-kursi, pakai saja. Sebelum diberikan, didoakan kursi-kursinya. Didoakan kursi-kursinya. Tuhan berkati mereka saat mereka duduk di kursi-kursi ini. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kita berdiri, kita bangun, kita menjadi orang-orang yang membanding-bandingkan. Kita menjadi orang-orang yang kita bilang bahwa oh di sini lebih baik daripada di sana. Tidak. Semua di mata Tuhan sama. Yang buat beda respon pribadi-pribadi. Mari jadi orang-orang mutiara kasih karunia yang merespon Tuhan setiap saat. Boleh kita bangga dengan pemimpin-pemimpin kita, tapi lebih baik lagi kita bangga dengan Tuhan Yesus yang adalah kepala gereja kita. Jangan pernah kita saling menyerang. Tidak apa-apa pandangan baptisan di sana beda dengan pandangan baptisan di sini. Tidak masalah. Kita kembali kepada firman Tuhan. Kebenaran Tuhan saja tidak paksa. Kalau Tuhan paksa mati banyak. Kalau Tuhan kalau Allah kita nih Allah yang egois, mati banyak. Ku beta mau kalau sing beta. Tuhan saja tidak paksa, jadi kita juga jangan suka maksa. Matius 23 itu gambaran roh agamawi Bapak Ibu. Di luar bagus, di dalam hancur tulang belulang. Di hadapan Tuhan, ini aku Tuhan. Utuslah dia. Aku topang dia dengan doa. Mengikat beban-beban. Ini roh agamawi. Jadi orang ibadah Senin sampai Minggu, tanggal 1 sampai tanggal 31, Januari sampai Desember tidak ada perubahan. Tidak ada sesuatu yang dihasilkan untuk kerajaan Allah. Saya bersyukur saudara, hari ini kita ada di bulan April, bulan keempat. Hari ini Tuhan sementara mengajarkan kita menghasilkan sesuatu untuk kerajaan Allah. Jadi saat teduh kita tidak biasa-biasa saja. Ada terjadi pembaharuan lagi malam ini. Tadi malam ada, ini kemarin malam ada, malam ini diingatkan lagi. Tuhan tegur saya, ya ampun, Tuhan baik, Tuhan baik. Berarti surga harus diuntungkan lewat saat teduh yang kita kerjakan tiap malam. Cara surga diuntungkan, saya dan saudara mengalami pertobatan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan tolong, Tuhan mampukan kita untuk kita sama-sama mengalami pertobatan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati.